Suara mesin mobil terdengar stabil di tengah jalan pegunungan yang lengang. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan pinus, menutupi pandangan beberapa meter ke depan. Di kursi kemudi, Rian menatap lurus tanpa banyak bicara. Di matanya yang lelah, ada semangat sekaligus kegelisahan. Di kursi sebelah, Sinta, istrinya, menatap layar ponsel, sinyal hilang. Lagi. Udah 3 jam gak ada sinyal, gumamnya pelan. Rian hanya menjawab, tenang, bentar lagi sampai. Dari belakang terdengar suara kamera diketuk pelan. Dira, adik Rian yang juga kameramen tim, mencoba fokus pada layar viewfinder. Ia merekam kabut yang menyelimuti jalan sambil bicara ringan, seolah sedang siaran langsung. Ini gila sih, kayak masuk dunia lain. Bayangin kalau pas kabut gini tiba-tiba ada sosok lewat di depan mobil. Mulut kamu, Dir. Jangan mancing, sahut Sinta cepat. Suara tawa kecil pecah, tapi di tengah tawa itu ada rasa gugup. Mereka berlima, Rian, Sinta, Dira, Eko, editor, dan Fadil, operator drone, menuju desa Kertawana, sebuah desa di lereng Gunung Sindoro yang sudah 2 dekade ditinggalkan karena pergerakan tanah misterius. Rian mendapat pesan dari seseorang bernama Pak Suryo, yang mengaku masih menjaga desa itu. Pesannya pendek. Kalau mau konten viral, datanglah sebelum malam Jumat. Desa ini masih hidup. Bagi tim Paranormal Vlog ID, ini kesempatan emas. Tapi bagi Sinta, semua ini terdengar terlalu berisiko. Aku cuma mau pastiin kamu gak maksain ini cuma buat konten, kata Sinta, menatap Rian serius. Rian menarik napas panjang. Kita butuh hasil. Kamu tahu sendiri, biaya rumah sakit Andra. Aku tahu, potong Sinta lembut. Tapi jangan sampai demi nyembuhin 1 nyawa, kamu taruhan 5. Rian diam. Mobil terus melaju, melewati jembatan kecil yang bergetar setiap kali roda menyentuh besi karatnya. Setelah 3 jam mendaki jalan setapak yang semakin sempit, mereka sampai di sebuah warung tua di pinggir tebing. Di depannya, seorang nenek berkerudung duduk sambil membakar jagung. Matanya tajam, tapi tatapannya kosong. Permisi, Nek, sapa Rian sopan. Kami mau ke desa Kertawana. Jalannya lewat mana ya? Nenek itu berhenti mengipasi bara. Lama sekali ia menatap mereka, lalu berkata pelan. Desa itu sudah ditelan tanah. Kenapa masih mau ke sana? Untuk dokumentasi, Nek. Kami bikin video horor, jawab Dira antusias. Nenek itu menggeleng, matanya tetap tak beralih. Kalau dengar suara perempuan ketawa dari arah kiri, jangan nengok. Kalau lihat anak kecil lari ke hutan, jangan panggil. Mereka suka diajak main. Sinta menelan ludah. Mereka, siapa, Nek? Yang belum sempat pergi waktu tanahnya geser, jawab si nenek datar. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Bahkan suara jangkrik pun berhenti. Rian buru-buru mengucapkan terima kasih, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Fadil berusaha memecah suasana dengan bercanda, tapi semua diam. Jalan menuju Kertawana semakin menanjak, dikelilingi hutan cemara rapat. Kabut makin tebal hingga lampu mobil tampak seperti 2 titik kuning menggantung di udara. Drone Fadil diterbangkan untuk mencari arah, tapi sinyal hilang begitu menembus kabut. Dira melihat GPS di ponselnya. Mapnya error. Kita kayak muter di tempat. Rian memicingkan mata ke depan. Enggak. Lihat tuh, ada sesuatu di depan. Di tengah kabut, perlahan muncul gerbang batu tua dengan lumut menempel di seluruh permukaannya. Tulisan Jawa kuno terukir samar di bagian atas, sebagian retak dan hilang. Sinta membaca pelan-pelan huruf yang masih bisa dikenali. Kertawana, sing ditinggal orang mati. Kertawana, yang ditinggal tak pernah mati. Semua terdiam. Hanya suara embusan angin di antara pepohonan. Mereka turun dari mobil.
Udara lembab dan dingin menusuk tulang. Fadil menyalakan kamera, mencoba merekam suasana. Ini dia guys, gerbang menuju desa Kertawana yang katanya udah hilang 20 tahun lalu. Gak ada di peta, tapi masih berdiri di sini. Saat ia melangkah melewati gerbang, Sinta menahan lengan Rian. Aku gak suka tempat ini. Dari tadi rasanya ada yang ngikutin. Rian menatap sekeliling. Tidak ada apapun, hanya kabut yang bergerak pelan seperti napas. Mereka terus masuk, melewati jalan berbatu yang separuh tertutup rumput liar. Di kanan kiri, sisa rumah berdinding papan masih berdiri miring, sebagian roboh. Ada panci di meja, sepatu kecil di teras, dan mainan anak yang sudah berlumut. Semuanya seolah baru saja ditinggalkan, bukan 20 tahun lalu. Lihat. Dira menyorotkan senter ke arah pohon besar di dekat jalan. Di sana tergantung ayunan tali yang berayun pelan, padahal angin tak bertiup. Suara gesekan talinya melengking lirih. Fadil mendekat dengan kamera, menyorot dari berbagai sudut. Tiba-tiba terdengar tawa kecil, nyaring, pendek, dan jelas datang dari arah kanan. Semua refleks menoleh ke sana. Hanya kabut. Kosong. Bukan kamu yang tadi ketawa, kan? Tanya Dira dengan suara serak. Gila aja, gue ketawa di suasana kayak gini, sahut Fadil cepat. Sinta menggenggam tangan Rian erat. Kamu dengar juga? Rian mengangguk pelan. Mereka saling berpandangan, tak ada yang mau mengakui kalau suara itu terdengar seperti tawa seorang anak kecil. Malam mulai turun. Kabut menebal hingga jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Mereka memutuskan berkemah di lapangan kecil di tengah desa. Dira menyiapkan tenda, Eko memeriksa baterai kamera, dan Fadil menyalakan kompor gas kecil. Sinta duduk di depan tenda, menatap langit yang kelabu. Tempat ini sepi banget, tapi rasanya nggak kosong, katanya pelan. Rian duduk di sebelahnya. Mungkin karena kamu kelelahan. Namun sebelum Sinta sempat menjawab, dari kejauhan terdengar suara lesung menumbuk padi. Duk, duk, duk. Teratur. Pelan. Seperti seseorang sedang bekerja di malam hari. Mereka semua saling berpandangan. Tak ada rumah dengan cahaya. Tak ada orang di sekitar. Hanya suara itu, mengalun lembut di tengah kabut. Rian, suara Sinta bergetar. Aku tahu suara itu. Rian menatapnya. Suara apa? Sinta menatap jauh ke arah kabut. Waktu kecil, ibu suka cerita tentang perempuan yang terus menumbuk padi bahkan setelah mati. Karena dia janji sama anaknya, padi itu harus selesai sebelum pagi. Mungkin, itu dia. Rian terdiam. Suara itu masih terdengar, duk, duk, duk. Perlahan semakin dekat. Dira menyalakan kamera. Lensa fokus ke arah suara. Tak ada yang tertangkap, hanya kabut. Tapi mikrofon menangkap bisikan halus, samar-samar seperti nyanyian Jawa kuno. Fadil mencoba mematikan kamera, tapi layar tiba-tiba gelap sendiri. Suara lesung berhenti. Keheningan total. Lalu dari dalam kabut, angin bertiup pelan, membawa aroma bunga melati dan tanah basah. Dan di antara bayangan putih itu, Dira sempat melihat sosok perempuan berambut panjang, berdiri di antara pepohonan, memegang alu kayu di tangannya. Matanya menatap langsung ke arah kamera. Malam semakin larut. Kabut makin tebal, seolah menutup seluruh desa dalam selimut putih. Lampu tenda mereka hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Di luar cahaya itu, hanya gelap, pekat, dan sunyi. Rian menatap layar laptop, memeriksa hasil rekaman kamera Dira. Gila, gumamnya. Tadi pas kamera mati, rekaman terakhir berhenti di menit pukul 23.06. Tapi lihat ini. Ia memperbesar gambar terakhir sebelum layar gelap. Di sudut frame, tampak bayangan perempuan di belakang Dira. Rambut panjang, wajah tak terlihat, tapi bentuk tubuhnya jelas.
Dira menelan ludah. Padahal gue yakin waktu itu nggak ada siapa-siapa. Eko yang biasanya cuek pun terlihat tegang. Bisa aja pantulan bayangan dari kabut, atau noise dari sensor, katanya mencoba logis. Tapi suaranya terdengar tidak meyakinkan. Sinta duduk di pojok tenda, memeluk lututnya. Kenapa harus desa ini sih? Gumamnya lirih. Dari awal rasanya nggak enak. Rian menatap istrinya lembut. Tenang. Besok pagi kita ambil voltage terakhir, terus pulang. Aku janji. Namun entah mengapa, di luar tenda, terdengar suara seperti langkah kaki di atas daun kering. Pelan. Teratur. Mengitari tenda mereka. Semua langsung diam. Suara itu berhenti tepat di belakang Rian. Dira perlahan mengambil kamera dan mengarahkan ke arah suara. Layar gelap. Hanya Neis. Tapi ketika ia menajamkan fokus, sesaat tampak sepasang kaki pucat berdiri di balik kain tenda, tanpa tubuh di atasnya. Sinta menahan napas, menutup mulut dengan tangan. Eko buru-buru mematikan lampu tenda. Suasana langsung gelap gulita. Beberapa detik hening. Lalu terdengar suara berbisik halus di dekat telinga Sinta. Sudah malam, jangan di sini. Sinta menjerit pelan dan langsung menyalakan senter. Tak ada siapa-siapa. Tapi di dinding tenda, jelas terlihat bekas tangan basah, menempel dari luar. Pagi datang dengan cepat. Matahari hanya samar menembus kabut. Mereka semua tampak kelelahan, mata bengkak, wajah pucat. Tak satu pun dari mereka tidur nyenyak malam itu. Fadil memeriksa drone yang rusak. Chipnya panas banget, kayak terbakar. Eko mencoba menyalakan laptop, tapi baterainya kosong meski semalam masih 70%. Listrik di sini aneh, kata Dira, sambil menunjuk kamera yang mati total. Kayak semua energi disedot. Rian mencoba menenangkan suasana. Oke, kita istirahat dulu. Setelah sarapan, kita cari Pak Suryo. Dia satu-satunya orang yang tahu tempat ini. Mereka berjalan melewati reruntuhan rumah-rumah tua. Ada sumur di tengah desa, tertutup papan rapuh. Di sekitar sumur itu, banyak bekas sesaji lama, bunga kering, dupa, dan cawan kecil berisi tanah hitam. Sinta menatapnya lama. Rian, kayaknya sumur ini masih baru dibersihin deh. Lihat, papan tutupnya masih kering, nggak berlumut. Rian mengernyit. Tapi siapa yang bersihin, kalau desanya kosong? Dira menyorotkan kameranya ke sumur. Saat ia menunduk, dari dalam gelap sumur terdengar suara anak kecil tertawa pelan. Semua langsung mundur. Fadil menelan ludah. Gue dengar, kan? Sinta menggenggam tangan Rian. Kamu juga dengar? Rian hanya mengangguk pelan. Dira nekat menurunkan mic boom ke arah lubang sumur. Sunyi. Lalu dari speaker kecil di mic terdengar bisikan pelan. Turunlah, panas di atas. Dira langsung menarik mic itu dengan panik. Gue nggak main lagi. Di ujung jalan desa, mereka menemukan rumah yang masih berdiri utuh. Dindingnya dari papan jati tua, tapi atapnya masih bagus. Di depan rumah, ada kursi bambu dan lampu minyak tergantung, masih menyala redup. Berarti Pak Suryo di sini, kata Rian lega. Ia mengetuk pintu. Pak Suryo, kami tim dari Paranormal Vlog ID. Mau izin dokumentasi. Pintu terbuka pelan, berderit. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, tapi matanya tajam. Sudah datang juga kalian, katanya lirih. Saya Suryo. Rian menjabat tangannya sopan. Terima kasih sudah izinkan kami ke sini, Pak. Pak Suryo mengangguk pelan, menatap satu persatu anggota tim. Banyak yang datang ke sini, katanya akhirnya. Tapi tidak semua pulang dengan pikiran yang sama. Sinta menelan ludah.
Maksud Bapak? Pak Suryo menatap ke arah kabut yang menutup desa. Tanah di sini memang bergerak. Tapi bukan karena alam. Karena yang tinggal di bawah belum rela. Rian menatap serius. Yang tinggal di bawah? Orang-orang yang terkubur saat tanahnya turun. Mereka tak sempat pergi. Keheningan menggantung di udara. Pak Suryo berjalan ke kursi bambu dan duduk pelan. Mereka tak marah pada kalian. Tapi jangan ganggu rumah mereka. Kalau malam nanti ada yang mengetuk tenda, jangan buka. Sekalipun mereka memanggil nama kalian. Dira mencoba tertawa kaku. Hah? Bercanda kan, Pak? Pak Suryo menatapnya datar. Kau pikir suara bisa meniru nama orang tanpa tahu siapa yang dipanggil? Sore itu mereka membantu Pak Suryo membersihkan halaman rumah. Sinta berbicara pelan pada Rian, Pak Suryo kelihatannya waras. Tapi cara dia bicara, kayak masih tinggal di masa lalu. Rian hanya menjawab singkat, mungkin dia satu-satunya yang gak pergi waktu pergerakan tanah dulu. Namun menjelang malam, saat mereka kembali ke tenda, Dira menemukan sesuatu di atas meja lipat mereka. Sebuah foto tua, hitam putih, memperlihatkan 5 orang berdiri di depan gerbang batu Kertawana. Wajah mereka samar. Tapi posisi mereka, sama persis seperti tim Rian sore tadi ketika pertama kali masuk desa. Dan di belakang mereka, dalam foto itu, tampak bayangan perempuan berambut panjang berdiri di antara kabut. Sinta langsung menutup mulutnya, nyaris menjerit. Ini, foto siapa? Di balik foto itu, ada tulisan tangan. Kertawana menerima yang datang dengan hati terbuka. Tapi tak semua boleh pergi. Malam turun lagi. Kabut datang lebih cepat kali ini. Dari kejauhan terdengar lagi suara lesung menumbuk padi. Duk, duk, duk. Pelan tapi teratur. Fadil menatap ke arah hutan. Gue gak mau dengar suara itu lagi. Sinta berbisik pelan. Rian, kayaknya desa ini masih hidup. Tapi yang hidup di sini, bukan manusia. Rian menatap ke arah gerbang batu yang samar terlihat di ujung kabut. Dan di bawah cahaya bulan pucat, ia melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang, berdiri diam di sana, menatap langsung ke arah mereka. Malam itu, tenda mereka terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Kabut menebal sampai tak bisa melihat 5 langkah ke depan. Api unggun yang mereka nyalakan terus padam, seolah udara di sekitar menelan apinya. Fadil duduk memeluk lutut. Gue gak bisa tidur. Dari tadi kayak ada yang ngeliatin. Eko yang berusaha tidur di sleeping bag-nya bergumam, gue juga. Tapi kalau dibahas malah makin kerasa. Sinta menatap layar ponsel yang masih gelap. Ia membuka folder foto anak mereka, Andra, yang sedang tersenyum di rumah sakit. Dia pasti belum tidur, bisiknya pelan. Rian menatap istrinya. Begitu konten ini naik, kita bakal dapat cukup buat operasi Andra. Cuma 1 malam lagi, sayang. Sinta menunduk. Kalau Andra sembuh, tapi kamu gak pulang? Rian terdiam. Kabut di luar tenda seolah semakin menekan, membuat napas jadi berat. Pukul 2 dini hari. Angin berhenti. Tak ada suara jangkrik, tak ada burung. Hening. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Suara lesung itu terdengar lagi, kali ini jauh lebih dekat. Fadil langsung menutup telinganya. Gak, gue gak mau denger lagi. Rian menyalakan kamera inframerah dan mengarahkan ke arah suara. Di layar, terlihat bayangan samar seseorang berdiri di pinggir lapangan. Seorang perempuan dengan pakaian kebaya lusuh, menumbuk padi di lesung. Wajahnya tak terlihat, rambutnya menutupi separuh tubuh. Tapi yang membuat semua terpaku, di sebelahnya ada anak kecil yang duduk diam, menatap ke arah kamera. Dira gemetar. Itu, anaknya, ya? Sinta menutup mulut. Rian, kamu lihat nggak? Anak itu mirip. Andra.
Rian mendekatkan kamera, tapi saat fokus berubah, sosok itu menghilang begitu saja, hanya kabut yang tersisa. Pagi hari, Pak Suryo menyambut mereka dengan wajah tenang, seperti tak terjadi apa-apa. "Kalian dengar suara itu, ya?" tanyanya pelan. Rian mengangguk. "Itu siapa, Pak?" Pak Suryo berjalan pelan ke arah sumur di tengah desa. Dulu, sebelum tanah bergerak, ada seorang ibu dan anaknya yang tinggal di sini. Waktu desa mulai retak, sang ibu sibuk menumbuk padi. Katanya, dia janji ke anaknya padi itu harus selesai sebelum subuh. Tapi tanah keburu longsor. Sinta menunduk, menggenggam tangan Rian erat. "Jadi, mereka terkubur di sini?" Pak Suryo mengangguk pelan. "Di bawah sumur ini." Dira menatap papan penutup sumur yang sudah retak. "Kalau gitu, kenapa mereka masih di sini?" Pak Suryo menatap jauh. "Janji yang tak selesai, bisa lebih berat dari tanah yang menimpa." Rian ingin memastikan sesuatu. Ia membawa alat perekam suara dan menurunkannya ke dalam sumur. Beberapa menit pertama hanya terdengar gema. Tapi setelah ia memutar hasil rekamannya, ada suara samar di latar belakang. Suara anak kecil memanggil pelan. "Ayah, di sini gelap." Rian langsung mematikan alatnya, wajahnya pucat. "Itu suara Andra," katanya nyaris berbisik. Sinta memegang bahunya. Jangan sugesti. Itu cuma mirip." Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dari lubang sumur. "Ayah." Semua terpaku. Dira buru-buru menyalakan kamera, tapi layarnya bergetar seperti interferensi. Dari speaker kecilnya terdengar dengungan aneh, seperti ada sesuatu di bawah tanah yang berusaha bicara. Pak Suryo melangkah cepat dan menutup papan sumur itu kembali. "Jangan buka sumur ini malam-malam," katanya tegas. "Mereka mulai mengira kalian bagian dari mereka." Siang harinya, mereka berkumpul di rumah Pak Suryo. Eko sedang memeriksa rekaman malam tadi. Tapi ketika ia memutar ulang voltage lesung, suara lesung itu berubah, menjadi detak jantung pelan yang ritmenya tak beraturan. "Ini bukan efek suara," kata Eko pelan. "Ini masuk sendiri di rekaman." Dira mengamati waveform di layar laptop. "Lihat ini. Frekuensinya turun naik kayak EEG otak. Tapi, kok bisa diambil dari udara?" Sinta menatap layar itu, lalu menatap keluar jendela. Di kejauhan, di balik kabut, ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan gerbang batu, sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, sosok itu menggandeng tangan anak kecil. Sore menjelang. Kabut tak kunjung hilang, padahal matahari sudah tinggi. Pak Suryo menyarankan mereka pulang keesokan harinya. "Kalau kalian terlalu lama di sini, batas antara kalian dan mereka akan menipis." Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Sinta berdoa kecil sambil menatap foto Andra yang ia taruh di atas meja. Fadil sibuk mempersiapkan peralatan drone baru. Dira memeriksa kamera. Namun tiba-tiba, laptop Eko menyala sendiri. Rekaman dari alat suara yang diturunkan ke sumur terbuka otomatis. Dari speaker terdengar napas pelan, lalu suara anak kecil yang sama. "Ayah, aku udah selesai main. Bukain pintu." Rian mendekat. "Matikan itu, Eko." Eko mencoba, tapi tombol tidak berfungsi. Layar justru menampilkan gambar gelap dari dalam sumur, seperti ada sesuatu di bawah sana. Dan dari kejauhan terdengar suara langkah mendekat. Pelan, teratur, disertai bunyi kayu menyeret tanah. Sinta menatap ke arah pintu. Rian menatap balik. "Jangan buka apapun." Suara itu berhenti tepat di depan rumah. Sunyi. Lalu terdengar ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Semua terdiam. Lalu suara lembut memanggil dari luar pintu. "Ayah, ini aku." "Andra?"
Suara itu terdengar jelas, lembut, dan penuh rindu. "Ayah, ini aku, Andra." Sinta spontan berdiri, wajahnya pucat. "Rian, itu suaranya. Aku hafal." Rian memegang tangan istrinya. "Tenang dulu. Itu bukan Andra." Dira dan Eko saling berpandangan. Fadil menatap pintu yang masih tertutup rapat. Ketukan kembali terdengar, kali ini lebih pelan, seperti tangan kecil mengetuk kayu. Tok, tok, tok. "Ayah, kenapa dikunci?" "Aku takut gelap." Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Nada dan ritme bicaranya sama persis seperti Andra. Sinta mulai menangis, bahunya bergetar. Dia kedinginan. "Rian," dengar suaranya. Rian memejamkan mata, berusaha menahan gejolak di dadanya. Andra ada di rumah. Ini cuma bayangan yang mau kita percaya. Pak Suryo tiba-tiba berdiri dari kursinya, wajahnya tegang. "Jangan buka pintu malam ini. Sekali saja kalian buka, mereka akan tahu cara masuk." "Siapa mereka, Pak?" tanya Dira gemetar. Pak Suryo memandang ke arah jendela yang tertutup kabut. "Yang menunggu kalian percaya mereka masih hidup." Ketukan berhenti. Beberapa detik sunyi. Lalu terdengar suara langkah kecil berlari menjauh, disusul suara tawa anak kecil dari kejauhan. Sinta menutup wajahnya. "Aku nggak tahan lagi. Rian, aku mau pulang." Rian memeluknya erat. "Kita pulang besok pagi. Aku janji." Tapi malam masih panjang. Sekitar pukul 2, saat semua berusaha tidur di ruang tamu, Fadil terbangun karena mendengar suara berisik dari luar rumah. Ia menatap ke jendela dan melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon pisang, memegang sesuatu yang panjang. Fadil menyipitkan mata. Itu seperti lesung kayu, tapi orang itu tak menumbuk. Ia hanya berdiri diam, menatap rumah mereka. Ia membangunkan Dira. "Bro, bangun. Ada orang." Dira mengintip. "Gak mungkin, Pak Suryo udah tidur." Mereka berdua menyalakan kamera malam dan mengarahkan keluar. Sosok itu masih di sana, tapi wajahnya tak terlihat. Perlahan, dari balik kabut, muncul sosok lain, perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh. Ia berdiri di belakang pria itu, lalu mengangkat lesung dan menumbuk tanah di depannya. Setiap kali lesung itu menghantam tanah, bumi bergetar pelan. Dira langsung mundur. "Kita bangunin yang lain." Ketika mereka menoleh ke arah Rian dan Sinta, tiba-tiba semua lampu padam. Gelap total. Lalu dari lantai bawah, terdengar suara ketukan keras dari dalam rumah. Tok, tok, tok. Kali ini, dari arah lantai kayu di bawah mereka. Sinta berbisik panik, "Mereka di bawah." "Rian, mereka di bawah." Rian menyalakan senter, tapi cahaya berkedip lemah. Dari sela lantai kayu, muncul hembusan udara dingin seperti napas. "Ayah, aku di sini." Sinta menjerit kecil dan mundur, memeluk Rian. Fadil sudah menyiapkan kamera, merekam tanpa berpikir. Dalam rekaman inframerahnya, tampak tangan kecil mencuat sebentar dari celah lantai, lalu menghilang. Pak Suryo muncul dari kamar dengan wajah pucat. "Sudah mulai?" gumamnya pelan. Rian menatapnya, panik. "Apa maksud Bapak?" Pak Suryo menatap ke arah lantai, lalu berkata dengan suara bergetar. "Tanahnya bergerak lagi. Mereka bangun karena kalian rekam suara dari bawah." Dira menatap lantai, kaget. "Jadi itu, bukan cuma suara?" "Mereka yang terkubur masih mencari udara," jawab Pak Suryo datar. "Tiap kali ada yang panggil nama mereka, tanah di sini akan terbuka sedikit." Eko memeluk tas peralatan dengan gemetar. "Kita harus keluar sekarang." Pak Suryo menatap ke arah jendela. "Tidak malam ini. Kalau keluar sebelum fajar,
kalian tidak akan sampai ke jalan. Mereka semua berkumpul di ruang tamu, duduk melingkar dengan lampu minyak satu-satunya. Dira menyalakan perekam, berharap bisa mendokumentasikan apapun yang terjadi. Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu, dari luar rumah, terdengar langkah banyak orang berjalan pelan di tanah basah. Bukan satu, bukan dua, tapi belasan langkah, beriringan, seolah mengelilingi rumah. Srek, srek, srek. Fadil berbisik, kayak orang baris jalan. Pak Suryo menutup matanya. Mereka memang baris. Dulu, semua warga desa dikumpulkan di lapangan sebelum tanah runtuh. Mereka masih melakukannya tiap malam Jumat. Sinta menggigil, air matanya jatuh. Berarti malam ini malam Jumat. Rian menggenggam tangannya lebih erat. Dengar aku, sayang. Apapun yang terjadi, jangan jawab kalau ada yang panggil nama kamu. Tapi tak lama kemudian, suara perempuan memanggil dari luar jendela. Sinta. Suara itu lembut, penuh kasih. Nada bicaranya persis seperti suara ibu Sinta yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Sinta menutup mulutnya, air mata mengalir. Itu suara mama. Rian menggeleng cepat. Bukan. Jangan dengerin. Namun suara itu memanggil lagi, lebih pelan, lebih sedih. Sinta. Mama kangen, nak, buka pintunya. Sinta menatap Rian dengan pandangan bingung antara rindu dan takut. Kalau benar itu mama, Rian menatap balik, tegas. Mama kamu udah tenang. Yang di luar itu, bukan dia. Tapi saat mereka bicara, sesuatu bergerak di balik kaca jendela. Bayangan perempuan berambut panjang, tersenyum samar di balik kabut. Dan dari bibirnya keluar bisikan. Kalian tak bisa pulang sebelum menemuinya. Fadil menjerit kecil. Dia lihat ke sini. Lampu minyak bergetar. Api padam. Dalam kegelapan, suara langkah-langkah itu berhenti. Hening total. Lalu dari dalam rumah, dari arah dapur, terdengar ketukan pelan lagi. Tok, tok, tok. Kali ini, suaranya bukan dari lantai, tapi dari lemari dapur. Dira menyalakan kamera dan perlahan mendekat. Ketika pintu lemari itu dibuka, tak ada apa-apa di dalamnya, hanya piring tua dan gelas pecah. Tapi di dinding belakang lemari, terlihat goresan jari dengan tulisan samar. Kami masih di sini. Pak Suryo berdiri diam, menatap tulisan itu. Setiap tahun, mereka menulis ulang pesan ini, katanya pelan. Mereka minta diingat. Itu saja. Sinta menangis pelan. Kasihan mereka, Rian. Mereka cuma pengin didengar. Rian menatapnya dalam. Kalau kita dengar, kita jadi bagian dari mereka. Dan di luar sana, dari arah sumur, tiba-tiba terdengar lagi tawa anak kecil, diikuti suara lesung yang mulai menumbuk pelan. Duk, duk, duk. Setiap tumbukan membuat lantai rumah bergetar sedikit, seperti tanah yang mulai bangun dari tidurnya. Pagi datang dengan sunyi yang ganjil. Tidak ada suara burung. Tidak ada hembusan angin. Kabut tebal masih menggantung di atas desa, seperti enggan beranjak meski matahari sudah muncul. Rian membuka pintu rumah dengan hati-hati. Tanah di depan teras tampak retak halus, seperti baru saja bergeser. Ini baru terjadi semalam, tanyanya pada Pak Suryo. Pak Suryo menatap jauh ke arah perbukitan. Sejak kalian datang, tanah ini jadi gelisah lagi. Fadil menyiapkan drone untuk merekam pemandangan dari atas. Kalau benar ada pergerakan tanah, pasti kelihatan di udara. Sekalian kita ambil fotage buat konten. Sinta menghela napas panjang. Aku nggak tahu masih bisa mikir konten atau enggak setelah semalam. Ia masih terbayang suara anak kecil memanggilnya dan bayangan perempuan di jendela. Rian menggenggam tangannya pelan.
Kita harus tetap rasional. Semua ini bisa dijelaskan. Mungkin karena gas tanah atau tekanan udara. Tapi bahkan ia sendiri tidak yakin. Drone terbang tinggi menembus kabut. Dira dan Eko memantau layar. Gambar yang muncul membuat semua membeku. Di antara reruntuhan rumah-rumah lama di sisi bukit, tampak jejak tanah yang bergeser membentuk lingkaran besar. Di tengah lingkaran itu, seperti ada bayangan hitam besar yang perlahan bergerak. Bukan tanah, bukan hewan, tapi sesuatu yang merayap di bawah permukaan. Eko menelan ludah. Itu kayak sesuatu yang hidup. Fadil memperbesar gambar. Tapi sinyal drone tiba-tiba hilang, dan layar jadi hitam. Sinyal terputus. Fadil memaki pelan. Gak mungkin. Baterainya masih penuh. Saat ia menoleh ke arah bukit, drone sudah jatuh. Tapi sebelum menghantam tanah, Rian sempat melihat sekilas di layar, bayangan wajah besar dengan mata merah menatap langsung ke arah kamera. Siang itu mereka memutuskan menelusuri area di mana drone jatuh. Kabut menipis sedikit, memperlihatkan jalan tanah yang dipenuhi akar-akar besar mencuat dari bawah. Desa di lereng itu terasa mati, tak ada suara serangga, hanya bunyi langkah mereka sendiri dan derit ranting yang patah. Di tengah perjalanan, mereka menemukan bekas sumur besar yang ditutup batu. Pak Suryo berhenti di sana, wajahnya berubah tegang. Jangan dekati tempat itu, katanya cepat. Rian bertanya, apa itu penyebab tanah bergerak? Pak Suryo menatap sumur lama itu dengan pandangan kosong. Itu bukan sumur. Dulu warga menyebutnya perut tanah. Saat longsor besar pertama, banyak yang jatuh ke sana. Mayat-mayat mereka tidak pernah diangkat. Dan setiap kali tanah ini goyah, mereka mencoba keluar. Sinta memeluk diri sendiri, tubuhnya gemetar. Pak, jadi suara dari bawah rumah semalam. Pak Suryo hanya menunduk. Fadil merekam dengan kamera bahu. Tiba-tiba, dari arah sumur, muncul hembusan angin dingin membawa bau busuk yang tajam, campuran tanah basah dan bangkai. Kabut di sekitarnya berputar, membentuk pusaran. Eko mundur sambil berteriak, "Bro, tanahnya gerak." Mereka semua menatap ke bawah. Retakan-retakan kecil di tanah meluas cepat, bergerak seperti ular raksasa di bawah permukaan. Pak Suryo berteriak, "Lari! Jangan berdiri di atas garis retakan." Tanah bergetar kuat. Pohon-pohon berderak, dan dari balik kabut terdengar suara tumbukan berat, seperti lesung besar menumbuk bumi berulang-ulang. Duk, duk, duk. Sinta menjerit, "Itu lagi. Suara itu lagi." Ketika mereka berlari menuju rumah, Fadil berhenti sebentar dan menoleh ke belakang. Di atas sumur tua itu kini berdiri sesosok perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih kotor, dengan mata hitam kosong dan bibir berlumuran tanah. Ia menatap langsung ke arah mereka dan berkata dengan suara parau, "Kalian menggali yang seharusnya dikubur." Fadil menurunkan kameranya dengan tangan gemetar. "Gila, aku lihat dia. Dia benar-benar ada." Rian menariknya. "Jangan lihat ke belakang." Mereka berhasil kembali ke rumah. Namun getaran tanah belum berhenti. Beberapa perabotan jatuh, kaca jendela bergetar, dan dari luar terdengar gemuruh berat seperti longsoran kecil. Pak Suryo memeriksa dinding rumah. Retakannya makin besar. "Kita harus ke dataran bawah sebelum malam." Tapi sebelum mereka sempat berkemas, Sinta menunjuk ke arah dinding ruang tengah. Di sana, retakan yang membelah tembok membentuk pola menyerupai wajah manusia. Matanya kosong, tapi dari sela retakan itu keluar tanah merah bercampur darah. Sinta menutup mulutnya, terisak. Rian memeluknya erat. "Kita pergi sekarang juga." Saat mereka keluar rumah, kabut makin pekat. Langkah mereka berat, seolah tanah menahan kaki mereka. Setiap kali Fadil menginjak tanah, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di bawahnya, seperti tangan yang mencoba mencengkeram. Tiba-tiba, dari arah belakang,
Terdengar suara teriakan perempuan memecah kabut. Sinta menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan putih yang melintas cepat di antara pepohonan. "Jangan lihat ke belakang," ulang Pak Suryo dengan nada keras. "Yang di belakang bukan manusia." Setelah menempuh hampir 1 jam menuruni jalan setapak, mereka sampai di lapangan kecil. Fadil melihat kembali layar kameranya. Gambar terakhir sebelum sinyal drone hilang kini tampak jelas, bukan tanah yang bergerak, tapi puluhan tubuh manusia yang bergerak perlahan di bawah permukaan tanah, seperti tertanam hidup-hidup. Sinta jatuh berlutut, menangis histeris. "Ya Tuhan, jadi selama ini mereka." Pak Suryo menatap rekaman itu dengan tatapan kosong. "Aku sudah mencoba menjaga agar mereka tetap diam. Tapi sekarang kalian sudah membangunkan mereka." Suara gemuruh terdengar lagi dari arah desa. Kabut terbelah. Dari kejauhan terlihat rumah Pak Suryo mulai miring, lalu ambruk pelan ke sisi kanan, tertelan oleh tanah yang bergeser. Rian menatapnya tanpa suara. "Kalau kita nggak cepat turun, desa ini bakal ikut tenggelam." Namun sebelum mereka sempat melangkah lagi, bumi di bawah mereka bergetar keras, kali ini seperti napas besar dari dalam perut bumi. Fadil menatap tanah di bawah kakinya. "Pak, kayaknya bukan cuma tanah yang bergerak." Dari sela retakan di tanah, muncul asap hitam pekat, dan terdengar suara banyak orang berbisik dari bawah. "Tinggallah bersama kami." Pak Suryo menatap mereka dengan wajah penuh ketakutan. "Kalau kalian ingin selamat," katanya, "jangan melawan suara itu. Tapi juga jangan menjawabnya." Rian memandang ke arah kabut yang mulai berputar di atas sumur lama. "Lalu bagaimana kita bisa keluar dari sini?" Pak Suryo menatap jauh, matanya merah dan lelah. "Satu-satunya jalan keluar adalah menunggu mereka tenang. Tapi untuk itu, kalian harus tahu siapa yang mereka cari." Sinta menatapnya dengan bingung. "Siapa yang mereka cari, Pak?" Pak Suryo menatap ke arah Sinta. "Lama, dalam, dan berat. Seseorang yang dulu pernah meninggalkan mereka. Seseorang dari keluarga kalian." Semua terdiam. Angin berhenti. Dan dari arah desa yang tenggelam, terdengar lagi suara lesung menumbuk pelan. Duk, duk, duk. Kabut belum juga sirna. Desa itu kini tampak seperti dunia lain, sunyi, basah, dan bergetar pelan seperti jantung yang berdetak di bawah tanah. Mereka berlima dan Pak Suryo beristirahat di bawah pohon beringin besar dekat lapangan kecil. Fadil menatap Rian dengan cemas. "Pak Suryo bilang keluarga kalian ada hubungannya sama desa ini. Maksudnya apa, Yan?" Rian tidak menjawab. Ia menatap istrinya, Sinta, yang sejak tadi hanya diam, menunduk. "Aku juga ingin tahu," katanya lirih. "Apa yang Bapak maksud?" Pak Suryo menghela napas panjang, menatap mereka satu persatu. "Dulu, sebelum desa ini runtuh, ada seorang perempuan muda dari kota yang datang ke sini. Katanya dia ingin meneliti budaya pesugihan tanah. Tapi diam-diam, dia justru berhubungan dengan seorang dukun di desa ini." Eko menatap heran. "Dan perempuan itu siapa, Pak?" Pak Suryo menatap Sinta lama, matanya berat dan sedih. "Namanya Mira." "Dia ibumu, Sinta?" Sinta tersentak. Apa? Apa maksud Bapak?" Air matanya langsung menetes tanpa sadar. "Ibu cuma bilang dulu pernah tinggal di pedalaman waktu muda." Pak Suryo menunduk. "Betul. Tapi yang dia tidak ceritakan adalah dialah satu-satunya yang selamat waktu tanah ini runtuh." Angin berembus pelan, membawa bau tanah lembab. Rian memegang bahu istrinya. "Sayang, kamu gak tahu soal ini?" Sinta menggeleng pelan, bibirnya bergetar. "Tidak. Ibu gak pernah cerita. Dia cuma bilang jangan pernah datang ke lereng ini. Aku kira cuma mitos." Pak Suryo melanjutkan, suaranya serak. "Setelah peristiwa itu,
Banyak yang bilang desa ini dikutuk karena dukun itu mencoba menahan roh orang-orang yang tertimbun agar tak pergi. Tapi ritualnya gagal. Sejak itu, roh mereka terperangkap di bawah tanah, bersama anak kecil yang ikut tenggelam. Fadil menelan ludah. Anak kecil? Ya, jawab Pak Suryo pelan. Anak dari Mira dan sang dukun. Sinta langsung menatapnya tajam, wajahnya pucat. Itu artinya? Pak Suryo menatapnya lurus-lurus. Ya, Sinta. Anak itu, saudara seibumu. Sinta terdiam, air matanya mengalir deras. Jadi, anak itu mati di sini? Pak Suryo mengangguk pelan. Dia belum mati sepenuhnya. Sejak semalam, waktu suara Andra memanggil, aku tahu mereka mengira kamu adalah ibunya yang dulu meninggalkan mereka. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak, tidak mungkin. Rian memeluknya erat, berusaha menenangkan. Sayang, ini bukan salah kamu. Tiba-tiba dari arah bawah tanah terdengar suara ketukan lembut, sama seperti malam sebelumnya. Tok, tok, tok. Lalu suara anak kecil, samar tapi jelas. Bunda, jangan pergi lagi. Sinta terisak keras. Rian, kamu dengar itu? Rian menatap ke bawah tanah, matanya penuh ngeri. Iya, tapi itu cuma gema, mungkin. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tanah di sekitar mereka mulai berdenyut pelan, seperti ada sesuatu yang bernafas dari dalam. Fadil mengarahkan kameranya ke tanah, dan melalui layar inframerah, tampak bayangan anak kecil sedang duduk di bawah mereka. Tubuhnya hitam pekat, tapi matanya menyala merah, menatap lurus ke arah Sinta. Kenapa ibu tinggalkan aku di sini? Sinta terjatuh berlutut, menangis keras. Aku bukan ibumu, aku bukan, tapi aku minta maaf. Pak Suryo berusaha menenangkan, dia tidak bisa membedakanmu dengan ibunya. Kau punya darah yang sama, itulah kenapa dia mengikuti kalian. Rian menarik Sinta berdiri. Kita harus pergi dari sini sekarang. Namun tiba-tiba, dari arah sumur tua di kejauhan, muncul awan kabut pekat yang bergerak cepat menuju mereka, membawa suara anak-anak tertawa dan perempuan menangis bersahut-sahutan. Eko menjerit, Pak, itu apa? Itu mereka, teriak Pak Suryo. Roh yang bangkit karena tanahnya terbuka lagi. Kabut menghantam mereka dengan keras, membuat pandangan buram. Sinta merasakan sesuatu menarik ujung bajunya. Ia menoleh, dan melihat seorang anak kecil berwajah pucat, matanya kosong, memegang boneka tanah liat yang hancur sebagian. Bunda, ayo pulang. Sinta menggigil, tubuhnya kaku. Rian menatap sosok itu dengan ngeri, tapi juga iba. Sayang, dia mungkin cuma mau tenang. Sinta menatap si anak hantu itu dengan air mata berlinang. Aku bukan ibumu, nak, tapi kalau kau ingin pulang, aku bisa bantu. Anak itu tersenyum samar, lalu menghilang perlahan menjadi debu hitam yang berputar di udara. Angin berhenti sejenak. Namun dari jauh, suara tumbukan lesung kembali terdengar, lebih keras dan cepat. Duk! 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 Tanah kembali berguncang. Rian menahan Sinta agar tidak jatuh. Pak Suryo, apa yang terjadi lagi? Pak Suryo memandang ke arah bukit dengan mata penuh ketakutan. Kalau anak itu sudah tenang, berarti yang lain belum. Mereka semua mau ikut pulang. Tiba-tiba tanah di sekitar sumur terbuka, dan asap hitam besar menyembur keluar, membentuk bayangan raksasa menyerupai manusia tanpa wajah. Suara rintihan dan tangisan terdengar bersamaan, menggema ke seluruh lembah. Fadil menjerit, kita nggak bisa kabur kemanapun. Pak Suryo berteriak, ada satu cara. Kita harus mengembalikan mereka ke tempat semula. Rian menatapnya, kebingungan. Bagaimana caranya? Ada mantra tua, yang dulu dibacakan ibumu, Sinta. Hanya darah keturunannya yang bisa menutup tanah ini lagi.
Sinta menatapnya ngeri. Tapi aku nggak tahu apa-apa. Kamu nggak perlu tahu. Kamu hanya perlu mau memaafkan mereka. Ucapkan saja. Suara tanah bergemuruh semakin keras, seperti lautan bawah bumi yang ingin meledak. Sinta menutup matanya, memegang tangan Rian erat-erat. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kalau kalian cuma ingin tenang, aku maafkan kalian. Maafkan juga ibu. Maafkan kami semua yang lupa bahwa kalian pernah hidup." Hening. Lalu hembusan angin kencang melintas, membuat kabut tersapu ke langit. Sosok-sosok hitam yang tadi mengelilingi mereka mulai memudar, satu persatu. Tawa dan tangisan berubah menjadi desahan panjang, seperti napas terakhir. Pak Suryo menatap langit yang mulai cerah. Sudah, mereka mulai pergi. Sinta menangis pelan, bersandar di dada Rian. Rian mengelus rambutnya lembut. "Kamu hebat, sayang. Kamu udah nyelamatin mereka." Tapi dari arah sumur, masih tersisa satu suara kecil berbisik lembut. "Terima kasih, Bunda." Lalu sunyi. Sore itu, kabut benar-benar hilang untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Tanah berhenti bergetar. Dan untuk pertama kali, suara burung kembali terdengar dari atas pohon beringin. Namun ketika mereka hendak turun gunung, Fadil melihat sesuatu di kameranya. Dalam rekaman terakhir yang ia ambil saat kabut sirna, tampak bayangan anak kecil berlari-lari di padang, tersenyum ke arah kamera, lalu lenyap. "Dia masih di sana," bisik Fadil. Rian menatap layar itu, lalu menatap Sinta. "Biarkan saja. Mungkin sekarang dia sudah tenang." Sinta tersenyum samar. "Semoga." Matahari mulai turun di balik bukit. Pak Suryo berdiri menatap ke arah desa yang kini sunyi. "Kalian sudah menenangkan mereka. Tapi ingat, tanah ini akan selalu ingat siapa yang pernah hidup di atasnya." Rian menatap rumah-rumah yang nyaris rata dengan tanah. "Kalau begitu, biarlah mereka tinggal di sini. Kita yang harus belajar meninggalkan." Pagi berikutnya datang dengan sinar matahari yang hangat, hal yang belum pernah mereka rasakan selama di desa itu. Kabut lenyap. Udara segar terasa berbeda, seperti dunia yang benar-benar baru. Rian menatap lembah di bawah, matanya sedikit berkaca-kaca. "Lihat, sayang. Akhirnya terang juga." Sinta tersenyum tipis. Iya, seolah semua mimpi buruk itu udah pergi. Fadil memeriksa kameranya, memastikan semua rekaman aman. Fotagenya gila. Dunia nggak bakal percaya kita ngelihat semua itu. Eko menimpali dengan nada lelah, kalau kita ceritain apa adanya, orang malah bakal pikir kita halu. Pak Suryo berdiri agak jauh, memandang reruntuhan rumahnya yang nyaris rata. Ia tampak lebih tenang sekarang. "Mereka sudah pergi dengan tenang," katanya pelan. "Kalian sudah melakukan yang tidak bisa aku lakukan selama puluhan tahun." Rian mendekat. "Terima kasih, Pak. Tanpa Bapak, mungkin kami gak akan bertahan." Pak Suryo tersenyum samar. "Aku cuma menunggu waktu. Sekarang, mungkin sudah saatnya aku juga pulang." Mereka mulai menuruni lereng menuju jalan utama yang dulu mereka lewati saat datang. Tanah tampak lebih kokoh. Burung-burung beterbangan di langit. Fadil sempat merekam perjalanan itu sambil bergumam, "Aneh, suasananya sekarang kayak tempat wisata biasa." Namun setelah berjalan hampir 1 jam, mereka mulai menyadari sesuatu. Rian berhenti dan melihat sekeliling. "Bentar, kita lewat jalan ini tadi, kan?" Eko mengangguk. "Iya, tapi kok balik lagi ke arah yang sama?" Sinta menatap ke atas, dan jantungnya berdegup keras. Di kejauhan, di balik pepohonan, tampak pohon beringin besar tempat mereka beristirahat tadi. Mereka tidak turun. Mereka justru berputar kembali ke tempat semula. Pak Suryo menatap jalan setapak itu dengan wajah muram. "Aku sudah takut ini akan terjadi."
Rian menatapnya tegang. Apa maksudnya, Pak? Kadang, kalau roh yang terikat belum sepenuhnya tenang, tempat ini akan menutup dirinya sendiri. Jalan keluar akan menuntun kalian kembali. Sinta menggenggam tangan suaminya kuat-kuat. Jadi kita belum bisa pulang? Bisa, jawab Pak Suryo lirih. Tapi harus dengan cara yang benar. Tempat ini belum mengizinkan kalian pergi. Sore mulai turun. Mereka memutuskan untuk berkemah sementara di dekat lapangan kecil, di mana dulu mereka mendengar suara anak-anak dari bawah tanah. Suasana hening. Namun kini heningnya bukan karena gangguan, melainkan ketakutan bahwa desa itu belum sepenuhnya tidur. Fadil duduk di dekat kamera yang menyala terus, sambil menatap layar. Bro, coba lihat ini. Di layar terlihat bayangan samar anak kecil berlari di belakang Sinta, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Rian menelan ludah. Mungkin itu cuma pantulan. Tapi sebelum ia menyelesaikan kalimat, terdengar suara tertawa kecil dari arah pepohonan. Lembut. Seperti tawa Andra. Sinta langsung memucat. Rian, kamu dengar itu? Rian mengangguk pelan. Iya. Tapi jangan lihat ke belakang. Langit mulai menggelap. Mereka menyalakan api kecil, mencoba menenangkan diri. Pak Suryo duduk agak jauh, menatap tanah dengan mata kosong. Mungkin aku yang harus tinggal, katanya tiba-tiba. Tempat ini tidak mau kalian pergi karena aku masih di sini. Rian menatapnya. Pak, jangan bilang begitu. Kita semua keluar bareng. Pak Suryo tersenyum sedih. Aku sudah terlalu lama jadi penjaga di sini. Desa ini tumbuh bersama dosaku. Mungkin sekarang giliran aku menebusnya. Sinta menatapnya, matanya berkaca-kaca. Bapak enggak harus sendirian. Kadang, satu-satunya cara menenangkan roh adalah dengan menjemput mereka sendiri. Angin berhembus kencang lagi. Api unggun bergoyang liar. Dari arah hutan terdengar suara langkah kaki banyak orang mendekat perlahan. Bukan langkah manusia, ritmenya tidak teratur, seperti ratusan orang berjalan tanpa sinkron. Fadil mengangkat kamera. Dalam sorotan cahaya inframerah, tampak bayangan hitam-hitam berdiri di antara pohon. Dia memandang ke arah mereka. Sinta berbisik, mereka datang lagi. Pak Suryo berdiri. Mereka tidak ingin kalian pergi tanpa berpamitan. Ia berjalan ke tengah lapangan. Rian mencoba menahannya. Pak, jangan. Tapi Pak Suryo tersenyum tenang. Kalau kalian nanti melihat cahaya di jalan, ikuti. Itu jalan pulang kalian. Pak Suryo kemudian menatap ke arah pepohonan. Saudara-saudaraku, waktunya sudah tiba. Aku sudah menjaga rumahmu selama ini. Sekarang biarkan aku ikut. Hembusan angin kencang menerpa. Sinta menjerit kecil ketika melihat bayangan-bayangan itu mendekat, mengelilingi Pak Suryo. Rian menarik Sinta mundur, tapi Fadil tetap merekam dengan air mata berlinang. Satu persatu bayangan itu memudar, dan ketika kabut perlahan sirna, Pak Suryo sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tumpukan tanah merah dan bau dupa samar di udara. Beberapa detik kemudian, di kejauhan, muncul cahaya lembut di antara pepohonan. Rian menatapnya. Itu cahaya yang Bapak maksud. Sinta menggenggam tangannya erat. Kita pergi sekarang. Mereka berjalan menuju cahaya itu. Semakin dekat, semakin terasa hangat. Udara berubah lebih ringan, seperti menandakan perbatasan dunia lain. Begitu mereka melewatinya, suara burung kembali terdengar, dan sinar matahari menyilaukan mata mereka. Tiba-tiba semuanya terasa normal. Mereka berdiri di tepi jalan beraspal, tempat pertama kali mobil mereka berhenti 2 hari lalu. Desa yang tadi berada di atas bukit, tidak ada. Bahkan jalur setapak menuju sana pun hilang, tertutup semak dan tanah baru. Eko memeriksa GPS. Koordinatnya kosong, bro.
Kayak desa itu nggak pernah ada. Fadil melihat jam tangannya, wajahnya pucat. Gila, kita cuma 2 hari di sana, tapi jamku nunjukin udah seminggu lewat. Sinta memegang dada, napasnya berat. Berarti, desa itu udah nutup dirinya lagi? Rian mengangguk pelan. Mungkin kali ini untuk selamanya. Mereka semua terdiam lama. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam. Rian menatap lembah yang kini hanya terlihat seperti hutan biasa. Aku nggak tahu apa dunia akan percaya sama kita. Sinta menjawab lembut, mungkin gak harus percaya. Yang penting, kita tahu siapa yang masih menunggu di sana. Fadil menurunkan kameranya. Kita rilis dokumentasi ini. Rian menatapnya, kemudian tersenyum tipis. Gak. Ini bukan buat penonton. Ini buat mereka yang akhirnya bisa pulang. Namun saat mereka berjalan menuju mobil, Sinta berhenti. Dari arah pepohonan terdengar suara kecil memanggilnya. Bunda. Ia menoleh cepat, tapi hanya angin yang berhembus lembut. Di udara, daun-daun beterbangan membentuk pusaran kecil, seperti tangan kecil melambai perpisahan. Sinta tersenyum sambil menahan air mata. Selamat tinggal. Malam pun turun perlahan, membawa kedamaian yang aneh. Tidak ada lagi kabut. Tidak ada lagi suara lesung. Hanya gema samar dari tanah jauh di atas bukit. Seperti napas terakhir dari desa yang akhirnya bisa beristirahat. 3 bulan telah berlalu sejak perjalanan itu. Channel Explore Mistis mendadak vakum. Tidak ada unggahan baru, tidak ada kabar dari para anggotanya. Para penggemar bertanya-tanya, tapi Rian hanya menulis satu pesan singkat di komunitas. Kami butuh waktu untuk pulih. Beberapa tempat seharusnya tidak pernah dijamah kamera. Rian dan Sinta kini jarang membicarakan tentang perjalanan itu. Mereka kembali fokus pada keluarga, terutama Andra. Atau lebih tepatnya, kenangan tentang Andra. Di rumah, mereka menyimpan sepotong tanah kering dari desa itu dalam toples kecil. Diletakkan di rak bersama foto Andra yang tersenyum. Sinta sering menatapnya lama, seolah berbicara tanpa suara. Suatu malam, saat Rian hendak tidur, ia mendengar suara lesung dari kejauhan. Bukan dari luar rumah, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Tuk, tuk, tuk. Pelan, ritmis, menggetarkan dada. Ia membuka mata. Di cermin kamar, samar terlihat bayangan Pak Suryo tersenyum, berdiri di belakangnya. Namun begitu ia menoleh, tak ada siapapun. Rian menarik napas panjang. Terima kasih, Pak, gumamnya pelan. Fadil kini berhenti membuat konten eksplorasi. Ia bekerja sebagai editor dokumenter alam, jauh dari dunia mistis. Namun tiap kali membuka laptop, folder bertuliskan Gunung Hilang, Ro, selalu muncul sendiri di layar. Meski ia sudah menghapusnya berulang kali. Suatu malam, saat ia nekat menontonnya lagi, video itu menampilkan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dalam adegan terakhir, ketika mereka menuruni jalan pulang, terdapat bayangan sosok anak kecil berjalan di belakang mereka, menatap ke arah kamera. Wajahnya tak lain adalah Andra. Tersenyum, dan melambai ke arah Fadil sebelum menghilang. Ia menutup laptop dengan tangan gemetar dan berdoa lirih. Semoga kamu beneran udah tenang, nak. Beberapa minggu kemudian, di forum penjelajah urban legend, muncul unggahan anonim. Ada yang tahu desa di lereng Gunung Cendana? Dulu aku lewat sana waktu kecil. Sekarang udah nggak ada di peta. Tapi anehnya, tiap aku mendekat, sinyal HP hilang dan jalan berubah arah sendiri. Postingan itu menjadi viral di komunitas. Banyak yang mencoba mencari, tapi tak satu pun berhasil menemukan jejaknya. Semuanya melaporkan hal yang sama, GPS berputar, dan tanah terasa bergerak di bawah kaki. Suatu sore, Rian menerima surat tanpa pengirim. Isinya hanya satu kalimat. Kau belum mengucapkan selamat tinggal.
Di dalam amplop itu ada secari peta lusuh, menunjukkan jalur menuju desa yang sama. Namun di sudut bawah peta tertulis dengan tinta merah, gunung itu tak lagi menunggu manusia. Rian menatap peta itu lama. Sinta melihat dari balik pintu. Jangan bilang kamu mau balik ke sana. Rian menggenggam tangan istrinya. Gak. Aku cuma mau pastikan mereka benar-benar udah damai. Ia pergi ke halaman rumah, menabur sedikit tanah dari toples kecil ke udara. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma dupa samar. Dalam desis angin itu, ia mendengar suara lirih seorang anak. Malam itu, langit tampak bersih tanpa kabut. Sinta duduk di beranda, menatap bintang. Tiba-tiba, dari arah hutan belakang rumah, terdengar tawa kecil dan suara lesung ditumbuk perlahan. Bukan menakutkan, justru menenangkan. Seperti irama yang menandakan bahwa roh-roh itu kini menumbuk kedamaian, bukan dendam. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Semoga kalian tenang di sana." Beberapa bulan kemudian, Fadil akhirnya mengunggah satu video terakhir di channel Explore Mistis. Tanpa narasi, tanpa efek, hanya potongan perjalanan mereka yang diiringi musik lembut. Judulnya sederhana, "Untuk yang masih menunggu di lereng." Video itu berakhir dengan pemandangan beringin besar. Tertulis di layar, "Tidak semua tempat perlu ditemukan kembali. Kadang, yang hilang memang ingin tetap hilang." Hingga hari ini, tidak ada yang tahu pasti di mana letak desa itu. Beberapa peta lama menyebutkan area tanah longsor besar di lereng Gunung Cendana. Sementara warga sekitar mengaku desa itu sudah terkubur sejak 20 tahun lalu. Namun di malam tertentu, ketika kabut turun di kaki gunung, pendaki kadang melaporkan mendengar suara anak kecil tertawa, atau wanita bernyanyi di tengah hutan. Beberapa bahkan bersumpah melihat cahaya lentera kecil berkelip di antara pepohonan. Seolah ada yang masih menunggu, menyapa, dan menjaga. Dan jika kamu cukup nekat untuk mencari desa itu, mungkin kamu juga akan mendengar bunyi lesung dari kejauhan. Pelan, teratur, seperti detak jantung tanah itu sendiri. Beberapa tempat memang bukan untuk dijelajahi, tapi untuk diingat, sebagai rumah bagi mereka yang tak sempat pulang.